Berhubung ada salah satu request pada anime ini, maka sudah menjadi tradisi agar si admin ini merealisasikannya. Anime ini menceritakan seorang remaja SMA dengan kekuatannya yang overpower tapi disegel oleh keluarganya sendiri karena terlalu berbahaya, absolutely. Demen kan kalian sama anime dengan MC-MC seperti ini? Saya juga. Apalagi heroin pada anime ini juga sangat banyak dan menarik. Dan sudah saatnya saya persembahkan. Ini dia Gakusen Toshi Asteris. Caka caka can can caka caka can can caka 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 can. Pada awal seri anime ini terdapat sebuah adegan yang memperlihatkan gadis remaja yang tengah bertarung melawan pria dewasa pada sebuah arena. Nampak jika pertarungan ini didominasi penuh oleh si pria dewasa dan tentu pertarungan ini dimenangkan olehnya. Di masa sekarang, bumi tengah mengalami sebuah pergesekan bernama Invertia yang melahirkan manusia-manusia baru dengan kekuatan super dan daya tahan tinggi bernama Genestella. Di Jepang terdapat sebuah kota akademi terapung bernama Asteris yang akan menjadi lokasi utama cerita anime ini dimulai. MC kita sendiri merupakan seorang siswa pindahan bernama Amagiri Ayato. Dia hendak pindah ke Akademi Seidokan yang merupakan salah satu dari keenam akademi besar di Asteris. Karena masih belum mengenal daerah sekitar, Ayato berniat untuk jalan-jalan sembari menyusuri rute menuju sekolah. Kemudian terjadilah insiden tatkala Ayato hendak mengembalikan sabuk tangan yang terjatuh dari sebuah kamar. Di mana tanpa sangka, Ayato malah memasuki kamar seorang siswi akademi yang tengah ganti baju. Tentu hal ini membuatnya marah meskipun kemudian menyampaikan terima kasihnya kepada Ayato. Usai mengucapkan terima kasih, gadis itu melepaskan serangan sihir api ke arah Ayato dengan spontan. Fun fact aja, dia ini merupakan jenis stella pelangka yang sering disebut dengan nama Streja, yakni jenis stella yang diberkati dengan kemampuan khusus. Serangan itu berhasil dihindari oleh Ayato. Lalu si gadis itu berniat untuk menantang Ayato dalam sebuah duel karena tidak terima dengan insiden yang menerimanya barusan. Ayato mengelak karena ia merupakan murid pindahan, bahkan ia masih belum memiliki senjata. Tak disangka sosok misterius melemparkan senjata untuk Ayato gunakan dalam duel. Lalu si gadis memperkenalkan dirinya sebagai Julius Alexa von bla bla bla. Duel dimulai. Julius melakukan serangan spam berelemen api ke arah Ayato, di mana usaha ini berhasil Ayato hindari dengan mudahnya. Namun Julius tak kalah lihai sebab ia mampu menjebak Ayato dalam serangan ledakan. Berniat untuk lepas dari situasi ini, Ayato menggunakan kemampuan berpedang keluarga Amagiri dan berhasil menghentikan serangan Julius. Namun lagi-lagi nasib apes menerima mereka berdua tatkala Ayato tanpa sengaja jatuh dan mendaratkan tangannya ke arah semangka kembar. Akibat dari kericuan ini di pagi ini, muncullah ketua OSIS Akademi Seidokan yang bernama Claudia bla 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 pokoknya. Kemunculannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghentikan pertarungan antara Ayato melawan Julius dengan dalih jika Ayato masih belum bisa melaksanakan duel resmi karena berkasnya masih belum terdaftar secara resmi. Alhasil pertandingan pun terpaksa dibatalkan dan Ayato harus mengikuti Claudia menuju ruangan OSIS. Pada tempat ini, Claudia juga menjelaskan kepada Ayato jika pada Asteris ini terdapat 6 akademi besar yang saling bersaing dalam lomba tahunan bernama Vesta. Termasuk akademi tempat mereka sekolah sekarang ini, yakni Seidokan. Di sini Ayato sempat bertanya mengenai berkas kesiswaan kakaknya. Claudia menjawab jika data kakaknya banyak yang dihapus, kecuali Lux Ogre yang merupakan senjata OP yang di dunia ini cuma ada 10. Salah satunya adalah yang dipakai oleh kakaknya, yakni Cerberesta. Kemudian masuklah Ayato ke dalam kelas, dan ternyata ia berada pada satu kelas yang sama dengan Julius. Di sini Ayato berkenalan dengan teman laki-laki yang juga merupakan teman sekamarnya yang bernama Yabuki. Waktu pulang, mereka berdua kedapatan Julius yang hendak ditantang duel oleh siswa bernama Lester McPhail yang ditemani oleh 2 kacungnya. Julius marah karena dihina jika dia hanya bertarung untuk bersenang-senang tanpa tujuan. Untuk Lester sendiri merupakan salah satu page one atau 12 orang terkuat di Akademi Seidokan. Sementara Julius berada di urutan ke-5 kalau nggak salah. Dirasa pertarungan ini akan merugikan kedua belah pihak, Ayato muncul dan melerai pertikaian ini. Argumen ini juga didukung oleh kedua kacung Lester yang kemudian memutuskan untuk pergi. Pasca insiden itu, Julius jadi merasa berutang budi kepada Ayato, dan Ayato meminta Julius untuk sekedar menemaninya berkeliling sekolah di esok hari. Tadinya juga Ayato sempat bertanya tentang keikutsertaan Julius ke dalam Phoenix Vesta tahunan, dan Julius tak bisa menjawabnya karena masih belum menemukan rekan yang cocok. Besoknya terjadi pertemuan mengejutkan karena setelah sekian lama Ayato akhirnya bertemu dengan teman masa kecilnya pada kelas yang sama, yakni Sasamiya saya.
Sadar jika nanti Ayato dan Julis akan jalan-jalan bersama keliling sekolah, saya merasa cemburu dan berdebat keras dengan Julis. Kemudian datanglah Claudia untuk menempelkan semangkanya di tangan Ayato. Enggak. Maksud saya buat ngasih kabar jika besok Ayato diperbolehkan untuk melakukan uji coba pencocokan Lux Ogre. Hal ini sendiri merupakan kebijakan akademi yang membiarkan murid baru untuk bebas mencoba pencocokan dengan Lux Ogre. Lumayan dapat senjata OP secara cuma-cuma tanpa harus nguli di Genshin. Setelah itu pergilah Claudia dari sana, dan akhirnya saya dan Julis terpaksa berdamai lalu pergi menemani Ayato jalan-jalan keliling sekolah. Kala itu Ayato berinisiatif untuk membelikan Julis dan saya sebuah minuman sebagai bentuk balas budi. Sempat terjadi obrolan singkat antara Julis dan saya yang berkata jika Julis tergolong orang hebat karena tidak terluka sedikitpun setelah berduel dengan Ayato. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh serangan mendadak dari sosok misterius berkenakan tudung. Karena memang pada dasarnya sudah OP, Julis dan saya mampu memukul mundur mereka dan kekuatannya. Terlebih saya yang senjatanya bahkan lebih besar dari ukuran tubuhnya. Pasca menyelesaikan agenda jalan-jalan bersama Julis dan saya, Ayato pergi menemui Claudia dalam uji coba pencocokan penggunaan Lux Ogre. Tak disangka mereka juga bertemu dengan Lester yang ternyata hendak meminjam server Resta. Claudia berkata jika Ogre Lux tidak bisa dipakai hanya dengan bermodalkan kekuatan, tapi juga kecocokan hati. Ia berkata demikian karena Claudia juga merupakan pengguna Lux Ogre. Lester gagal dalam cocokannya, bahkan tingkat kecocokannya dengan server Resta menyentuh angka minus. Tak disangka server Resta terbang ke arah Ayato yang menandakan bahwa ia layak untuk menggunakan senjata yang dulunya digunakan oleh kakaknya. Lantas Claudia mengucapkan selamat atas terpilihnya Ayato sebagai pengguna Ogre Lux dan memintanya untuk bertemu lagi di kamar Claudia seusai pulang sekolah. Pada kesempatan itu, Claudia memberitahu Ayato tentang berita penyerangan yang menimpa calon peserta Phoenix Vesta. Claudia pun menyimpulkan jika Julis adalah target berikutnya. Alhasil, ia pun meminta Ayato untuk tidak jauh-jauh dari Julis agar tetap bisa melindunginya. Lagian, Ayato juga punya janji untuk jalan bersama Julis di akhir pekan. Waktu berjalan dan santai, bahkan mereka mampir ke sebuah restoran cepat saji. Namun kala itu mereka didatangi Lester dan kedua kacungnya yang kali ini meminta Lester untuk mundur karena mereka merasa jika ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengajak Julis berduel. Pada saat perjalanan pulang, mereka bertemu dengan sekelompok pelajar Akademi Lee Wolf yang tengah berkelahi di tengah jalan. Sebenarnya kegiatan itu hanyalah alibi agar mereka bisa mencelakai Julis di tengah kerumunan. Tentunya Julis mampu keluar dari situasi ini dengan mudah lalu bertemu dengan pelaku asli insiden ini. Bersama dengan Ayato, Julis melakukan pengejaran ke dalam hutan. Namun ternyata pelaku itu memiliki beberapa rekan dalam menjalankan aksinya. Alih-alih melukai Julis, mereka malah menyerang Ayato. Namun Ayato mampu menangkisnya dengan mudah, meski hal itu membuat bajunya robek terkena serangan. Karena tak mau lagi berhutang budi kepada Ayato, Julis memintanya untuk datang ke kamarnya, di mana Julis nantinya akan menjahit baju Ayato yang robek. Di sini Julis bercerita tentang keikutsertaannya ke dalam Vesta, yakni untuk menghasilkan uang. Di mana uang itu nanti akan ia sumbangkan ke panti asuhan tempat ia bermain dulu. So, Julis ini sebenarnya adalah tuan putri pada sebuah kerajaan di Eropa. Namun karena sebuah kejadian, ia sangat gembar untuk bermain ke panti asuhan pendirian mendiang ibunya. Tapi kan dia orang kaya, kok nggak minta uang ayahnya aja? Gak bisa gitu dong, pencairan dana seperti itu kan butuh reka penghasilan yang jelas. Kalau nggak gitu ya sama aja sama pembuatan patung burik yang anggarannya mencapai miliaran. Atau enggak, sama aja dengan kalau kamu itu sebenarnya adalah pewaris yang memotivasi para perintis. Kembali ke cerita, saat Ayato habis menyelesaikan agenda sekolahnya, ia kedapatan Julis yang tiba-tiba pergi tanpa memberitahunya. Ia merasa khawatir dan sempat membicarakannya dengan Yabuki. Kemudian datanglah Claudia yang mengatakan jika mungkin itu adalah jebakan. Lantas Ayato pun langsung bergegas dengan bermodalkan server Resta di tangannya. Di lain tempat, Julis bertemu dengan dalang sebenarnya di balik insiden yang akhir-akhir ini menimpanya. Dia merupakan salah satu kacung Lester bernama Silas Norman. Tak hanya Julis, ia juga mengundang Lester yang selama ini ia manfaatkan. Silas menggunakan 100 lebih robot android untuk mengalahkan Lester dan juga Julis. Di sini Julis menyadari sesuatu hal jika Silas sebenarnya telah bekerja sama dengan akademi lain bernama Alekan. Terlihat dari teknologi robot dan perlindungan yang ia gunakan. Situasi semakin memanas tatkala Julis jatuh setelah menerima serangan. Beruntung Ayato datang di saat yang tepat untuk memberikan bantuan kepada Julis.
Ayato bertarung sembari menghidung Julius. Ia juga melepaskan beberapa kekuatan lama yang disegel oleh kakaknya. Serveresta sendiri merupakan pedang yang mampu memotong segala jenis objek. Dan karena situasi ini mulai berbalik, Silas memutuskan untuk kabur. Tapi Ayato mengejarnya dengan bantuan kekuatan Streja milik Julius. Kemudian langsung menjatuhkan Silas. Silas sendiri nggak akan mati dong setelah jatuh dari ketinggian, mengingat dia juga merupakan seorang Genestella. Di bawah juga itu sudah ada Claudia yang dengan sigap akan menghukumnya. Teruntuk Ayato sendiri, ia malah merasa kesakitan setelah menggunakan banyak kekuatan yang tersegel. Alhasil ia terpaksa berbaring di pangkuan Julius sementara waktu. Sehabis menghukum Silas, Claudia berjumpa dengan Yabuki, yang ternyata merupakan bintang bayang, yakni organisasi semacam ninja di akademi ini. Terlihat jika mereka berdua ini seperti memiliki hubungan rahasia. Suami istri kah? Entahlah, cuma di atas yang tahu. Pada suatu waktu, Claudia menghadiri rapat ketua OSIS antar akademi. Di sini kita dimenalkan dengan beberapa karakter seperti ketua OSIS Li Wolf, Alekan, ketua OSIS kecil dari Akademi Cina, ketua OSIS yang dijuluki Kesatria, dan salah satu lagi absen karena sedang manggung. Literally benar-benar manggung, karena dia adalah seorang idol. Di lain tempat, Ayato nampak terburu-buru karena terlambat menghadiri pertemuannya dengan Julius. Ia tanpa sengaja bertabrakan dengan adik kelasnya yang merupakan cewek kecil dengan... sudahlah. Mengesampingkan masalah itu, Ayato terus maju dan akhirnya memulai latihan bertarung dengan Julius. Tak disangka di sana mereka juga bertemu dengan saya dan Lester. Gak cuma itu, mereka juga didatangi Claudia yang membawa 2 perwakilan Alekan yang hendak melihat sosok Ayato yang berhasil menebas boneka robot ciptaan mereka dan mudah. Mereka bernama Ernesta dan juga Camilla. Ernesta dengan agresif menantang Ayato untuk mengalahkannya di Phoenix Vesta. Begitu pula dengan Camilla yang mengatakan jika ayah saya merupakan aib bagi fraksi Verovius, karena mereka menciptakan penemuan gila seperti senjata yang dipakai saya. Lalu mereka pun pergi meninggalkan ruangan. Setelah latihan, Ayato sempat curhat kepada Yabuki kalau dia akan mengikuti Phoenix Vesta bersama Julius. Yabuki juga mengatakan jika fraksi ilmuwan Akademi Alekan terbagi menjadi 5 bagian, dan Verovius adalah yang paling kuat. Saat berjalan, mereka bertemu dengan gadis kecil yang tadinya berpapasan dengan Ayato. Gadis ini mendapatkan perilaku kekerasan dari pamannya sendiri, dan Ayato dengan sigap menghentikannya. Setelah bernegosiasi, si paman sepakat untuk tidak menyakiti gadis ini lagi, dengan syarat jika Ayato harus bisa mengalahkan keponakannya ini. Gadis itu bernama Todo Kirin. Kirin sendiri merupakan ranking 1 page 1 di Akademi Seidokan. Bukan termasuk sebagai Streja, bahkan tidak menggunakan Lux Ogre. Duel ini sendiri terpaksa Ayato ikuti meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatannya secara penuh, karena batas maksimalnya hanya 5 menit, dan tadi sudah digunakan untuk latihan. Alhasil waktu habis, dan Kirin keluar sebagai pemenang. Setelah kekalahan Ayato, ia terpaksa kehilangan lencana dan harus meminta yang baru ke Claudia. Terjadi sedikit obrolan dengan Julius yang khawatir sekaligus kecewa karena Ayato tidak keluar sebagai pemenang. Selain itu, Julius juga mengatakan jika Kirin merupakan salah satu dari ketiga siswa Seidokan yang tidak bisa ia kalahkan, selain Ayato dan juga Claudia. Yap, benar, Claudia. Karena meski begini, dia itu ranking 2 se-akademi dengan bersenjatakan Ogre Lux bernama Pandora yang mampu membuatnya melihat masa depan. Selang beberapa waktu, pergilah Ayato menemui Claudia untuk mengambil rencana baru. Setelah itu, Ayato kembali ke asramanya dengan bertemu dengan Kirin yang menemuinya di sana. Kirin mengatakan jika ia harus berterima kasih karena tempo hari usaha Ayato untuk menyelamatkannya membuat Kirin merasa senang. Ia juga meminta Ayato untuk mengajaknya berlatih, namun tidak boleh terlihat oleh page 1 yang lain. Alhasil, tiap pagi Ayato mengajaknya pergi mengikuti latihan kecil. Kala itu mereka mendapatkan sebuah serangan dari dinosaurus kecil yang menyerang mereka dengan membabi buta. Namun situasi ini berhasil mereda tatkala Kirin mendapatkan celah untuk kelemahan musuhnya. Namun sayang, target utama dinosaurus ini adalah retakan jalan yang pada akhirnya membuat Ayato dan Kirin terjatuh dari sana. Mereka berdua berhasil selamat karena mendarat di dalam air. Namun lagi-lagi mereka mendapatkan serangan dari makhluk buatan yang kini sudah berhasil mereka identifikasi sebagai makhluk buatan Akademi Alekan. Dengan usaha keras, Ayato mengumpulkan kekuatannya dan melancarkan serangan dengan Serveresta yang akhirnya membuat mereka selamat. Dan kini tinggal menunggu tim penyelamat menjemput mereka. Di sini Kirin mendapatkan banyak pelajaran yang bisa ia petik, seperti cara agar dia menyelamatkan ayahnya sendiri tanpa bergantung kepada pamannya yang jahat,
Selain itu, ayah Kirin ini yang terdakwa bersalah karena upaya bela diri, bukan karena tindak kriminal. Jadi, bukan suatu hal yang mustahil untuk Kirin mewujudkannya. Kemudian tim penyelamat datang. Kirin kembali dihadapkan kepada pamannya yang kali ini berhasil ia tentang dan tidak mau mengikuti arahannya. Alih-alih mengikuti duel yang dijadwalkan pamannya, Kirin malah lebih memilih untuk berduel dengan Ayato lagi. Dan kali ini Ayato tidak menggunakan server Resta, melainkan Lux biasa. Pada pertarungan ini, Ayato banyak mengeluarkan trik-trik tersembunyi yang belum pernah ia gunakan. Dan itu membuahkan hasil manis lewat kemenangannya dari Kirin. Kirin berterima kasih karena Ayato sudah mau menerima tanding ulang itu, meskipun secara teknis, pangkat Page One nomor 1 Kirin ini sudah terlengserkan oleh Ayato. Lalu datanglah paman Kirin untuk mengajaknya kembali meraih tujuan pribadinya. Sayangnya di sana sudah ada Claudia yang basicnya aja udah ketua OSIS. Ditambah lagi ibunya juga merupakan eksekutif akademi. Alhasil paman Kirin yang hendak main kotor terpaksa pergi dengan perasaan malu. Di keesokan harinya, Kirin mulai berbentuk tim dengan saya. Mereka sepakat untuk sama-sama mengikuti Vesta untuk beberapa alasan. Di samping itu, kedua siswi ini masih belum cukup memiliki chemistry. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk mengambil libur latihan dan pergi jalan-jalan. Saya meminta Kirin untuk menemaninya mencari kado ulang tahun ayahnya, yakni senjata api dan generator khusus yang akan ia hadiahkan waktu ayahnya ulang tahun. Sementara itu, Kirin meminta saya untuk mengajarinya berenang. Mengingat di insiden sebelumnya ia sempat merepotkan Ayato karena tidak bisa berenang. Di tengah latihan, saya meninggalkan Kirin sementara waktu. Dan seperti biasa, Kirin latihan sendiri, lalu tanpa sengaja menabrak seorang gadis yang tengah bersantai. Dia bernama Violet bla 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 dari Akademi Queenville. Sadar jika lawan bicaranya adalah mantan top 1 Page One Seidokan, Violet mengurungkan niatnya dan balik menentang saya dalam sebuah duel. Tentunya saya dengan enteng mengiyakan itu, sekalipun Violet merupakan ranking 33 Akademi Queenville. Tentunya saya mampu menang dengan mudah tanpa terluka sedikit pun. Dan tibalah hari di mana turnamen Phoenix Vesta akan segera digelar. Total peserta yang akan mengikuti lomba ini mencapai 200 lebih. Panitia sendiri mengatakan jika turnamen kali ini mengizinkan semua peserta untuk menggunakan Lux Ogre dan juga boneka robot yang dibekali kecerdasan buatan. Lalu selang beberapa waktu dimulailah lomba ini yang mempertemukan Ayato dan Julius dengan dua siswa dari Akademi Mamang Ganteng. Tentu saja Ayato masih harus membuka penahan kekuatannya, kemudian meratakan dua musuhnya secara halus, hanya dengan menghancurkan lencana mereka tanpa melukainya. Di pertandingan berikutnya kita diperlihatkan oleh dua robot AI buatan Ernesta dan Camille. Robot ini memberikan 1 menit kesempatan untuk musuh agar menyerang, sementara mereka hanya akan diam dalam mode defense. Sayangnya meski 1 menit telah berlalu, robot-robot ini masih berdiri tegak dan membalikan serangan dengan mudahnya. Di lain sisi, saya mendapatkan telepon dari ayahnya yang hendak mengirimnya sebuah paket senjata baru. Hal ini mengharuskan saya untuk mengambilnya di kantor pos bersama dan Kirin yang akan menemaninya. Di samping itu, Ayato dan Julius tengah hendak menonton pertandingan di gedung lain. Mereka malah berpapasan dengan perempuan preman bernama Irene, yang mana dia ini merupakan suruhan ketua OSIS Wolf yang bernama Dirk. Berniat untuk mengajar Ayato, datanglah adik Irene yang bernama Priscilla untuk membawa kakaknya keluar dari keributan. Beberapa saat kemudian, dimulailah pertarungan antara saya dan Kirin melawan murid-murid dari akademi lain, yang mana tentu mereka mampu memenangkannya dengan mudah. Wajar sih, masih bracket awal. 5 hari berlangsung, Ayato dan Julius kembali ke pertarungan yang mana kali ini mereka akan berhadapan dengan murid-murid dari Akademi Queenville. Di sini Julius mengisyaratkan jika kali ini merupakan dirinya, maksudnya gilirannya. Dan benar, ia menunjukkan taringnya sebagai seorang streja. Di samping itu terjadi juga pertarungan antara Lester dan satu kacungnya melawan Irene dan Priscilla. Pada pertarungan ini kita kedapatan sebuah informasi yang menjelaskan jika Irene merupakan vampir hidup akibat luxnya yang membutuhkan darah dalam penggunaan. Yang mana kondisi ini membuat Irene harus meminum darah Priscilla. Lah, kenapa Priscilla? Soalnya dia ini memiliki kondisi khusus, di mana tubuhnya bisa terus melakukan regenerasi. Jadi mereka ini berdua merupakan kombinasi petarung yang cocok lah dalam sebuah duo. Nah, pada pertarungan ini Irene sempat terpojok dan mengharuskannya untuk meminum darah Priscilla. Lalu kemudian barulah ia bisa menumbangkan
musuh-musuhnya sekaligus menghancurkan Lux Ogre milik Leicester. Pasca pertandingan Leicester, Ayato menikmati keseharian damainya dengan menonton berbagai macam lomba dan tak jarang menyempatkan diri untuk ngobrol dengan Claudia. Namun kala itu ia kedapatan masalah ketika bertemu Priscilla yang nampak dikejar preman. Ayato pun berinisiatif untuk membawanya lari, namun yang datang malah Irene yang sepertinya salah paham dengan situasi ini. Setelah dijelaskan, barulah ia paham dan meminta maaf telah berprasangka buruk. Irene tahu jika ini merupakan ulah Dirk yang tidak bisa mengatur anak buahnya. Namun Irene juga tidak bisa membuat banyak karena ia masih memiliki hutang kepada Dirk. Lantas setelah kepergiannya, Dirk meminta tangan kanannya yakni Corona untuk meramalkan hasil pertarungan Irene melawan Ayato besok dan hasilnya. Irene akan keluar sebagai pemenang. Yap, itulah hasil ramalannya. Di lain tempat, Ayato mendapatkan ajakan makan malam bersama Priscilla dan kakaknya Irene. Tak lupa Julius mengikuti Ayato untuk berjaga-jaga, siapa tahu jika Irene tidak berperilaku buruk. Namun mereka cuma makan-makan biasa dan sedikit ngobrol santai. Pokok intinya murni bentuk balas budi karena menyelamatkan Priscilla tempo hari. Dan tibalah hari di mana Ayato dan Julius akan bertanding melawan Irene dan Priscilla. Kemarin ya kemarin, sekarang ya sekarang. Itulah istilah yang cocok untuk pertarungan kali ini, di mana Irene tanpa segan melancarkan serangannya ke arah Ayato maupun Julius. Fun fact aja jika Irene menggunakan Lux Ogre dengan nama Gravisite yang memberikan efek gravitasi. Akan tetapi, Irene terus terpojok akibat serangan kombinasi yang dibuat oleh Ayato dan Julius. Alhasil, ia pun berkali-kali menghisap darah adiknya untuk membiarkan perlawanan balik. Hingga pada suatu titik, Julius berhasil mendaratkan serangan telak yang membuat Irene kehabisan kekuatan. Ia pun lepas kendali dan kesadarannya dikuasai oleh Gravisite. Ayato dengan inisiatif tinggi memiliki niat untuk menyelamatkan Priscilla dan Irene. Alhasil, ia sementara akan membuka limiter yang menahannya dan berhasil mendaratkan serangan hingga pada akhirnya ia mampu menghancurkan Lux Ogre milik Irene dan keluar sebagai pemenang. Imbasnya, semua orang jadi tahu jika Ayato terikat oleh limiter dan penggunaan kekuatan hebatnya hanya sebatas sampai 5 menit saja. Meski informasi itu sempat bocor, tak banyak juga orang yang menyadari jika Ayato masih memiliki senjata rahasia. Lantas banyak juga karakter-karakter yang bakal lebih di-reveal di season berikutnya. Anime ini ditutup dengan sebuah adegan mandi susu. Kita skip aja yang satu ini. Adegan post credit scene-nya memperlihatkan pria dewasa yang kita lihat di awal cerita yang menyebutkan nama kakak Ayato, yakni Amagiri Haruka. Dan anime pun bersambung ke season berikutnya. Overall seperti pada anime-anime tema overpower, endingnya pasti gantung di tengah-tengah bagian yang lagi asik. Jadi kita cukupkan dulu untuk video kali ini agar kita bisa langsung lanjut ke season 2-nya. Terima kasih, saya Joko dan sampai jumpa di video berikutnya.